Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar BBS dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu sekalian, saya kemarin tanggal 20 itu, saya dipaksa masuk ke channelnya Damai Kasih Channel, yang dikelola oleh orang-orang dari Katolik. Ya, mereka menamakan dirinya apologet lah, begitu ya. Kenapa? Karena tayangan saya di YouTube itu berbicara, membahas bahwa Katolik itu bukan Kristen. Dasarnya adalah yang disembah itu siapa? Kristen adalah penyembah Kristus yang namanya Yesus. Kalau Katolik itu menyembah Allah Tritunggal, bisa 4 tunggal, 5 tunggal, 6 tunggal. Nah, itu dasarnya. Dasarnya saya menyatakan bahwa Katolik itu bukan Kristen. Itu sesuai dengan ayat-ayat yang ada di Alkitab. Nah, mereka marah. Lalu memaksa saya untuk masuk dan berbicara di channel mereka. Saya sebenarnya malas menghadapi orang-orang Tritunggal itu. Karena pikiran mereka sudah terdoktrin mengenai Allah pribadi. Pribadi 1, pribadi 2, pribadi 3. Yang tidak ada di Alkitab. Jelas pasti itu bulat. Apa tuh bahasanya itu? Muter-muter. Muter-muter sekitar itu aja. Alkitab mengatakan bahwa Allah itu roh. Bukan pribadi. Dan Allah itu satu. Tidak ada Allah itu 3 pribadi dalam satu hakikat. Tidak ada di Alkitab. Tidak mungkin kitab suci itu berisi 2 pemahaman yang berbeda tentang Allah. Yang satu mengatakan Allah Tritunggal, yang satu lagi mengatakan Allah Esa. Nah, jika ada 2 pemahaman yang berbeda, harus dilihat mana yang tercatat di Alkitab. Yang tercatat di Alkitab, di Taurat, itu di Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Bahkan Yesus mengutipnya di dalam Markus 12 ayat 29, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita. Tuhan itu Allah Allah kita. Tuhan itu Esa. Bahkan di Yudas 1 ayat 25 itu mengatakan apa? Allah yang Esa, juru selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadi jelas Allah Esa, juru selamat, Tuhan itu namanya Yesus Kristus. Sejak kapan? Sejak sebelum segala abad. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Itu kalau Allah Tritunggal, dari mana munculnya? Dan tidak ada di Alkitab. Alkitab tidak mencatat. Juga Allah pribadi tidak ada. Nah, saya meminta mereka membuktikan ada tidak ayat mengenai Allah pribadi dan Allah Tritunggal di Alkitab. Pada saat saya bertanya, mereka tidak menjawab.
Mereka malah bertanya, lalu muter-muter. Apalagi itu siapa tuh ya, yang namanya Pak Peter itu ya. Lalu dia juga bertanya kepada saya sebelumnya ya, dia bertanya, apakah Yesus itu Tuhan? Loh, saya jadi bingung. Dia ini bertanya kepada anak SD atau pada anak TK. Saya tanya lagi, Yesus yang mana? Nah, dia bingung. Ternyata dia tidak mengerti apa yang ditanyakan. Saya katakan, kalau Yesus yang dimaksud yang dilahirkan oleh Maria, itu bukan Tuhan. Sesuai dengan Yohanes 1 ayat 14. Firman menjadi manusia. Itu manusia, bukannya Tuhan. Dia setara Allah. Tetapi dia bukan Allah. Kenapa? Dia manusia. Allah itu mutlak harus roh. Yohanes 4 ayat 24. Tuhan itu roh. Jadi makanya saya katakan, saya malas sebenarnya ya berdialog dengan anak-anak yang orang-orang yang setingkat SD. Kan para penyembah Tritunggal ini pikirannya kan masih diikat oleh doktrin itu ya, yang mengatakan Allah pribadi. Lalu saya minta buktikan mana itu ayatnya. Oh, dia menunjuk kepada Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Saya bacakan ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Menciptakannya. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah. Jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Saya katakan mana ayatnya? Dia menyebut Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Nah, dia tidak mengerti. Ini bukan eksistensi Allah. Yang disodorkan ini adalah karya Allah. Mencipta itu bukan eksistensi Allah. Mencipta itu adalah karya. Nah, dia mengatakan, ya, yang pertama itu Allah mencipta. Yang ayat yang kedua, ya, itu ada roh Allah yang melayang-layang. Ada Allah, ada roh Allah. Lalu dikatakan ayat yang ketiga, berfirmanlah Allah. Jadi ada firman. Padahal berfirmanlah Allah ini bukan eksistensi Allah. Ini perkataan Allah, sabda Allah. Jadi ayat ini tidak ya, menyatakan bahwa Allah itu 3 pribadi. Dia tidak bisa membedakan antara Allah yang berkarya dengan permulaan eksistensi Allah dalam Yohanes 1 ayat 1. Nah, kalau Yohanes 1 ayat 1 ya jelas 1 dan 2 ya. Ini awal yang ilahi. Ya. Pada mulanya adalah firman. Nah, tuh beda bukan? Ini awal yang ilahi. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Itu yang ilahi. Awal yang ilahi. Inilah Allah. Jadi dia bulet, muter-muter aja. Apapun yang saya jelaskan, makanya saya katakan, kalau pikirannya masih terikat dengan Allah pribadi, ya, maka mereka berusaha memisahkan. Ya.
antara Allah dengan Yesus, ya, juga dengan Roh Kudus. Lalu dia juga mengutip tentang waktu Yesus dibaptis dan keluar ya dari dalam air ya. Dia katakan, oh itu ada berupa burung merpati. Ya. Lalu juga ada suara yang dari surga. Itu juga ada Yesus. Nah, mereka mencoba memerangkap saya dengan 3 ayat ini. Dengan 3 ini mereka katakan pribadi lagi. Mereka tidak mengerti bahwa yang dibaptis itu adalah manusia. Dan yang bersuara itu bukannya Bapa. Jangan karena ada kata inilah anakku, ya, maka oh itu pasti si Bapa. Tidak. Sesuai dengan Yohanes 5 ya. Yohanes 5 ayat 37 itu mengatakan bahwa Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Tuh, suaranya nggak pernah terdengar. Dan rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Nah, kalau suaranya tidak pernah terdengar, berarti itu bukan suaranya Bapa. Saya mencoba menjelaskan, tapi mereka potong terus. Karena mereka ada berempat ya, atau berlima itu. Jadi itu karena Bapa tidak pernah terdengar suaranya, berarti itu bukan suara Bapa, tetapi melainkan suara dari Roh Kudus. Ya, kalau Roh Kudus itu pasti bisa bersuara. Karena Roh Kudus itu adalah Allah. Nah, pada saat saya menjelaskan ini, mereka potong terus. Ya. Ini ayatnya, bahwa Roh Kudus itu bersuara. Kisah Para Rasul 13 ayat 2. Pada suatu hari, ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus. Tuh, Roh Kudus berkata di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 2. Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Yang bisa bersuara adalah Roh Kudus. Jadi jelas di sini ya. Lalu ya kita lihat ya. Roh Kudus itu bisa bersuara. Nah, sekarang siapa yang bersuara itu? Jelas tadi adalah Roh Kudus. Ini dikatakan juga oleh Petrus dalam 2 Petrus 1 ayat 17. Kami menyaksikan bagaimana Yesus itu menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa. Ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia. Tuh, Yang Maha Mulia, Allah Bapa yang Maha Mulia, yang mengatakan, dengar nih narasinya. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Sama tidak? Jadi yang berkata itu, yang bersuara itu adalah Roh Kudus yang mengatakan inilah anakku yang kukasihi. Sama narasinya. Kepadanya lah aku
berkenan. Suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Nah, pada saat saya menjelaskan, mereka langsung menutupi itu. Mereka sebenarnya tadinya ingin menggolkan Bapa, Anak tuh Yesus, dan Roh Kudus yang mencerminkan doktrin Tritunggal. Ternyata Bapa itu tidak pernah terdengar suaranya. Yang berkata itu adalah Roh Kudus. Tadi ayatnya. Betapa sesatnya Tritunggal. Ya, para romonya itu, apalagi yang mengelola channelnya Damai Kasih itu, Damai Kasih Channel, tidak mengerti hal seperti ini, tapi mengaku sebagai apologet. Atau kalau dia mengerti, dia begitu baru dijelaskan, langsung ditutupi dengan pertanyaan-pertanyaan. Semua pertanyaan tidak dijawab, melainkan dijawab dengan pertanyaan. Nah, sebab itu saya katakan sekali lagi ya, bahwa Katolik itu bukan Kristen. Itu bukan saya yang mengatakan, tetapi Alkitab. Karena apa? Yang disembah itu bukan Yesus, melainkan Allah Tritunggal yang tidak ada di Alkitab. Alkitab mengatakan Allah satu, Allah Esa. Esa itu artinya satu, bukan kesatuan, bukan kesatuan dari Bapa, Anak, Roh Kudus. Itu Allah Esa. Allah itu roh, bukan pribadi. Allah itu maha hadir, tidak dibatasi ruang dan waktu. Allah itu namanya Yesus Kristus. Tidak mungkin Allah itu ganti-ganti. Allah apaan seperti itu? Allah yang kekal, Alfa Omega, Allah sebelum segala masa, sekarang dan sampai selama-lamanya. Namanya Yesus Kristus. Amin. Baca Alkitab. Sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah yang benar. Maka Bapak Ibu akan selamat. Jangan sembah Allah Tritunggal. Tidak ada di Alkitab. Itu adalah Allah-Allahan. Shalom.